Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Limporo. Selamat siang pendengar APMD di mana saja Anda berada. Ya, dan kali ini kita berada di 18 Ramadan 1442 Hijriah dan tentunya masih di program Bincang-bincang Sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya Rina ya. Iya, benar sekali. Ada Kak Agus Jailani AMDAK. Beliau adalah Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah. Iya, tentunya dengan tema kita yang sangat menarik ya, karena memang lagi boom banget juga. Betul. Ya. Karena memang pandemi saat ini belum sepenuhnya berakhir. Jadi kali ini tema yang akan diangkat yaitu screening COVID-19 di RSAB. Siapa takut? Iya. Dan tentunya karena memang sekarang ini kan memang kita lagi masa-masa orang memang nggak boleh mudik, tapi mungkin masih ada keperluan yang harus membuat mereka harus pulang ke kampung halaman. Tapi kalau pulang ke kampung halaman pasti perlu ada screening COVID ya Rina. Iya, betul banget. Harus dilengkapi dengan surat pemeriksaan COVID. Betul. Jadi ini penting sekali untuk pendengar APMDA tahu informasi tentang seperti apa sih screening COVID di RSAB ya. Dan juga jangan takut ya. Benar. Oke. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Oke. Selamat siang Kak Agus. Halo, selamat siang. Oke. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Masih semangat ya menjadi garda terdepan? Siap, semangat. Wow, luar biasa ya. Oke, sebenarnya seperti apa sih Kak screening COVID itu? Apa dan seperti apa? Oh, oke. Untuk screening COVID ini, kan merupakan pemisahan ya, apa namanya, penyaringan dari kasus dengan cara mengidentifikasi, nanti kita terus penyakit yang belum tampak melalui suatu tes, yaitu bisa dengan tes antigen, antibody, atau pemeriksaan dengan genos yang produk terbaru, produk dari anak bangsa ya, dari UGM ya. Genos. Oh, jadi itu memang buatan anak bangsa sendiri. Iya, betul. Wow. Bangga lah Mas Angga. Anak UGM ya. Ya, UGM. Keren banget. Oke. Kira-kira Oke, kita perkenalan dulu aja di sesi ini. Nanti kita akan bahas lanjut mengenai screening COVID-19 di RSAB. Siapa takut? Oke, jangan kemana-mana. Stay tune di 92,8 APMD Pas FM di Lampung Tengah. Oke, masih disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Komplek PU Prasida Bantar Jaya. Dan masih di program Bincang-bincang Sehat bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan tentunya sudah ada narasumber kita hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Harapan Bunda. Ada Kak Agus Jailani. Iya. Masih puasa ya Kak ya? Baru beda berapa menit ya? Oke, Kak Agus, kita kan mungkin perlu banget ya screening COVID ya Rina ya? Iya, benar banget. Karena memang faktanya memang untuk tingkat kasus COVID semakin naik ya Kak ya? Sekarang tambah naik lagi untuk kasus COVID ini. Kalau boleh tahu update status COVID sekarang nyampe berapa sih Kak di Lampung Tengah sendiri? Lampung Tengah. Oke. Kalau untuk Lampung Tengah, kita untuk perharinya kan ada updatean terbaru ya. Untuk hari ini kita belum buka untuk di situs resmi websitenya untuk Lampung Tengah. Tapi pasti meningkat ya Kak ya? Pasti ada meningkat. Kalau untuk di Rumah Sakit Harapan Bunda sendiri pasien COVID meningkat atau menurun? Ya, meningkat. Nah ini perlu banget nih ya, harus tahu supaya untuk membuktikan bahwa kita tetap aman dengan cara screening COVID. Iya, betul. Oke Kak, Rina silahkan Rina. Oke Kak, untuk pemeriksaan atau screening COVID sendiri ini kan banyak banget nih. Ada yang PCR, ada yang swab, ada yang main-main. Nah sebenarnya tuh jenis-jenisnya ada berapa sih Kak untuk screening COVID ini? Kalau untuk screening COVID ini, kalau screening kan di awal ya. Untuk screening ini kita ada pemeriksaan rapid antigen, rapid antibody, terus saliva, terus yang tadi saya bilang ada genos yang terbaru ya, gitu. Terus yang lebih level untuk gold standarnya tetap PCR. Ya. Oke. Dari keempat jenis-jenis screening COVID tadi Kak, kira-kira apa yang membuat mereka tuh berbeda satu dengan yang lainnya? Oh gitu. Kalau untuk rapid antibody, kita untuk pengambilan sampelnya sendiri dari darah ya, dari darah, dan itu kita pemeriksaan untuk antibodinya, antibodinya ada IgG dan IgM. Terus kalau untuk antigen, rapid antigen
istilahnya kalau orang banyak bilang swab antigen, sebenarnya itu rapid antigen tapi dengan cara pengambilnya lewat swab di nasofaring atau di lewat hidung gitu. Jadi di swab, jadi disebutnya orang banyak bilang swab antigen, padahal itu rapid antigen gitu. Rapid antigen sebenarnya. Gitu. Terus ada lagi yang lewat yang saliva tadi, yang saliva itu ini yang lebih aman buat anak-anak sih sebenarnya. Lebih aman buat anak-anak biar tidak merasakan sakit juga, karena anak-anak kan cenderung agak susah sih ya kalau untuk pengambilannya ya, apalagi anak di bawah 5 tahun. Nah itu kita hadirkan dengan pemeriksaan saliva gitu, rapid antigen dengan saliva, metode saliva. Jadi masing-masing nama atau masing-masing rapid ini beda metode sih, metode pengambilannya. Terus ada lagi yang genos. Kalau yang genos kan lewat hembusan nafas ya. Nah, ini yang terbaru dan ini yang tidak menyakitkan ya kayaknya. Sangat tidak menyakitkan. Lebih mudah juga gitu. Lebih mudah juga, nggak sakit sama sekali karena itu lewat hembusan nafasnya gitu. Metodenya melalui hembusan nafas. Kayak ditiup gitu ya, ya ditiup. Ada medianya nanti untuk tempat kantong napasnya ada gitu. Dan dari kesemuanya itu Kak, untuk proses pengecekannya paling cepat yang mana nih Kak dari kesemuanya? Kalau untuk paling cepat semuanya ada standarnya ya, tapi kita untuk yang paling cepat lebih cepat genos. Cuman untuk lebih cepatnya genos, cuman kalau untuk genos kan hanya untuk dipakai untuk perjalanan juga gitu. Perjalanan tapi yang di bandara atau gitu. Kalau untuk antigen kurang lebih hasilnya 30 sampai 40 menit gitu. Dari pengambilan ini ya, dari pengambilan sampel. Untuk antigen. Dan antibody juga sama, 40 menitan. Oke Kak, ini kan banyak banget nih simpang siur di masyarakat. Katanya jangan pakai yang rapid, yang pakai sampel darah. Itu nggak akurat. Mereka banyak yang bilang menyatakan itu tidak akurat gitu. Apa sih yang membuat kata-kata rapid test yang sampel darah itu tidak akurat dan yang akurat itu yang antigen itu Kak, swab antigen? Nah itu apa yang membuat sampai ada paradigma di masyarakat yang rapid test itu nggak akurat gitu? Itu bisa dijelaskan? Kalau untuk antigen dan antibody ini tidak akurat, sebenarnya bukan tidak akurat ya. Mungkin lebih ke masa inkubasi si virus ini dia lebih awal atau dia sudah membentuk imun atau membentuk antibody gitu. Jadi kemungkinan kalau untuk antibody ini tidak bisa terdetek jika pasien masih baru terpapar atau masih masa inkubasi. Jadi disarankan untuk swab antigen aja. Gitu. Tapi kalau pasien yang memang sudah terpapar udah lebih dari 4 atau 5 hari, itu disarankan untuk antibody nggak apa-apa. Antibody kan kita lihat dari sistem kekebalan tubuh, dari autoimunnya itu, dari IgG-IgM-nya gitu, udah berapa hari gitu. Kalau antigen lebih di awal sebenarnya. Lebih cepat tanggap ya? Iya, lebih cepat, lebih cepat gitu. Soalnya kan itu kita pengambilan sampel kan tadi untuk antibody sama antigen beda. Yang antibody kita lewat darah dan yang antigen kita tepat di proses penyebaran pertamanya, yaitu lewat nasofaring atau lewat hidung gitu. Gitu. Tapi nih Kak, untuk ke semua tes tersebut kayak apakah ada syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum kita tes tersebut Kak? Apakah kita harus puasa dulu atau ada surat-surat kelengkapan yang harus dilengkapi gitu? Selain biaya administrasi ya Kak. Apakah kita harus memberitahu gejala-gejala kita? Sebelum kita melakukan pemeriksaan rapid, kita ada screeningnya juga kok. Satu, kita periksakan suhu, terus gejala, riwayat perjalanan dari mana gitu. Kita buat memastikan aja pasien ini tujuannya untuk rapid seperti apa gitu. Apakah memang pasien ini memang ada gejala atau enggaknya gitu. Gitu. Oke Kak, ini ada beberapa teman juga yang udah pernah melakukan screening COVID seperti yang Kakak jelaskan tadi, dan itu tuh ada suratnya, dan surat itu memiliki masa hanya sekian berapa minggu atau berapa hari. Berapa hari ya? Kenapa itu Kak?
Nah itu kalau untuk masa berlaku lebih ke apa? Untuk syarat perjalanan sih ya. Gitu. Untuk syarat perjalanan aja gitu. Apa namanya? Kita masa berlaku itu untuk perjalanan itu, tapi kalau untuk pasien apa namanya pasien-pasien memang ada gejala itu tetap kita pantau untuk pemeriksaan ulang nanti di misalkan ada hasilnya yang memang maaf jelek ya, hasilnya positif, kita lebih edukasi ke pemeriksaan yang lebih ini lagi apa lebih levelnya lebih tinggi. Itu tadi PCR tadi. Oke Kak, ada beberapa kasus kayaknya aku pernah baca di artikel ya, untuk orang yang tes PCR dia positif atau negatif. Kita katakan dia positif lah, tapi pas dia tes gen itu dia negatif. Pas antigen dia negatif. Itu kenapa ya Kak? Kok bisa terjadi seperti itu Kak? Ya karena ini apa namanya? Karena antigen ini kan kita bilang tadi, ini kan screening di awal. Kemungkinan itu yang pasti antigennya negatif, PCR-nya positif, itu kan si virus itu sudah membentuk sudah membentuk antibody, jadi tidak terdetek dengan antigen. Jadi yang pasti harus di PCR dengan apalagi ada keluhan. Makanya kita gold standar untuk pemeriksaan screening pemeriksaan COVID ini lebih ke PCR. Levelnya lebih tinggi kalau untuk PCR gitu. Dia paling akurat ya Kak ya? Ya, paling akurat. Karena di situ ada ininya juga yang dibaca, ada ada RNA-nya nanti jadi kita tahu di situ gitu. Kalau gitu kita break dulu ya Rina ya. Oke, baik. Dan setelah ini pendengar Pemda kita bakal cek dulu pas beberapa Pemda yang mau tanya-tanya, dan tentunya ada 3 giveaway dari RSHB yang bakal kita kasih ke pendengar Pemda. Bener banget. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Rapelnya Pas FM di Lampung Tengah. Oke, masih di Bincang Sehat bareng Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan tentunya masih bersama dengan Kak Agus Jailani. Beliau adalah Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, dan tentunya tema kita siang hari ini memang perlu sekali ya diinformasikan, yaitu screening COVID di RSHB. Siapa takut? Ya nggak takut lah. Karena memang sekarang sudah banyak macam jenis screening ya. Dari yang menyakitkan sampai tidak menyakitkan ya. Oke, sekarang waktunya bacain komen pendengar. Nantinya bakal dapat giveaway ya Rina ya. Iya benar. Pertanyaan terbaik ya akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, langsung pertama ada Ista. Hai Aista, selamat pagi menjelang siang ya. Siang Rapemda Lampung Tengah. Mau tanya ke Agus, biaya tes di Rumah Sakit Harapan Bunda khususnya rapid test ini berhubungan sama screening COVID ya, itu berapa harganya? Seandainya positif, ini apa tindakan selanjutnya? Udah itu aja. Makasih. Oke, silakan langsung dijawab dulu sama Kak Agus. Monggo. Oke, terima kasih ya udah bertanya. Jadi kalau untuk informasi harga bisa nanti follow Instagram untuk RSHB atau bisa lewat call center RSHB 24 jam kok. 24 jam, ya. Jadi bisa langsung ke Instagram ya, atau media sosial di RSHB. Iya, ada media sosialnya ya. Untuk tindakan selanjutnya Kak, jika itu positif seperti apa Kak? Kalau hasil screeningnya positif, nanti kita edukasi untuk melakukan isolasi mandiri. Nanti kita bantu untuk pemantauannya, dengan kita pelaporannya gitu. Nanti kita pantau kok untuk proses isolasinya sampai penyembuhannya. Penyembuhannya, oke, tetap akan dibimbing terus ya sampai sembuh. Keren banget. Oke, halo Indra Gunawan, halo Mas Agus Jailani, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Oke, mau tanya nih Mas, masalah COVID nih, kebanyakan rumah sakit, dokter dan para perawat ini merasa kewalahan dalam menghadapi pandemi, bahkan di seluruh dunia. Sebenarnya apa sih Mas yang terjadi? Kenapa kok nggak berakhir? Tolong menjawab. Apa yang terjadi pada dirimu? Silakan Mas. Kenapa belum berakhir ya? Pertanyaannya kenapa belum berakhir ya? Kembali lagi ke diri sendiri. Prokesnya dijalanin atau tidaknya. Betul. Kan kita dulu kita prokesnya ada imbauannya untuk 3M ya. Sekarang kan jadi 5M. Jadi 5M sekarang ya. Besok kalau masih bebel lagi jadi 7M ya. 10M. Kan yang pertama memakai masker, betul. mencuci tangan, terus menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, terus yang terakhir membatasi mobilitas dan interaksi. Gitu. Jauhin yang sifatnya dapat menimbulkan konsentrasi banyak kerumunan. Apalagi di
di sekarang kan harus mudik atau apalagi ibu-ibu yang ya mau ke plaza ya, kalau bisa ditahan aja ditahan ya. Kalau bisa online belinya. Jadi tanyakan pada dirimu Indra Gunawan ya. Iya. Sudah Benar. menjalani. Iya benar. Jadi kalau mau tentang COVID ini memang kita nggak tahu ya, ini udah masalah takdir lah ya. Tapi seenggaknya kita sudah berusaha untuk melaksanakan prokes tadi. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang ketiga ya. Ada Aprizon Iqbal. Kak mau bertanya, apakah sudah ada alat untuk screening COVID tapi tidak menyakitkan saat di screening? Ampun, tidak merasakan sakit kan? Iya. Kalau sebelumnya kan ada yang melalui hidung, kita ngelihat aja kayaknya aduh serem banget ya. Dia justru kita yang kesakitan loh kan. Mata tuh sampai berkaca-kaca. Iya. Oke, silakan Kak Agus dijawab. Screening COVID yang tidak menyakitkan. Tadi ya sudah dijelaskan, untuk screening COVID yang tidak menyakitkan ada pemeriksaan namanya genos. Genos. Oke. Screening COVID namanya genos. Itu lewat kita untuk pengambilan sampelnya lewat hembusan napas. Gitu. Jadi tinggal niup doang bisa keluar dong ya hasilnya. Ya, nanti dari dari hembusan napas itu kita periksain dengan alat genos itu gitu. Oke. Kira-kira ada efek sampingnya nggak Kak untuk genos ini? Kalau efek samping nggak ada, samping nggak ada sama sekali. Tidak merasakan sakit atau nyeri apapun nggak ada, karena itu kan kita hanya menghembuskan napasnya. Oke. Beda sama rapid antigen sama antibody, itu beda. Gitu. Oke. Jadi kayaknya pilihan yang ketiga aja ya, yang genos ya, itu tidak menyakitkan. Dan juga kayaknya lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis. Oke, Elona Bisa Putri, terima kasih. Selamat pagi Rapemda. Mau tanya bagaimana cara melakukan proses screening COVID di rumah sakit? Untuk cara melakukan proses screening di rumah sakit, pasien datang, nanti di screening di depan di rumah sakit, tes suhu, terus nanti ada lagi tim screening namanya. Oh, ada tim screening di sana ya Kak ya? Screening. Nanti akan ditunjukkan ya Kak? Ya, nanti tunjukkan. Gitu. Oke, selanjutnya selamat pagi Rapemda. Mau tanya Kak, yang terbaru itu kan apa ya Kak ya? Genos. Tingkat akuratnya sampai berapa persen Kak, dan berapa lama prosesnya? Kalau tingkat akurasi ini kan genos ini kan screening lebih awal. Screening lebih awal, dia lebih cepat pemeriksaannya gitu. Jadi untuk akurasinya di atas 80. Ini untuk selevel screening ya. Tetap untuk gold standarnya kan PCR ya gitu. Dan tadi seberapa cepat? Iya. Seberapa cepat dan akurat? Seberapa cepat dan akuratnya, genos ini punya kecepatan lebih cepat daripada rapid antigen dan antibody. Kalau genos ini kurang dari 5 menit sudah ada hasilnya. 5 menit ini mah orang mau naik pesawat langsung cus. Iya. Nggak nunggu-nunggu ya. Udah nggak nyakitin, cepet lagi ya. Iya. Oke, berarti ini recommended banget ya Kak ya? Ya, kalau untuk pemeriksaan screening yang tidak menyakitkan dan tidak yang lebih aman, genos bisa salah satu yang direkomendasikan. Salah satu. Oke, dan itu karya anak bangsa dong ya. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, kalau nggak salah nih, kalau kita mau screening genos ini kayaknya ada syarat ya Kak ya? Di pasien itu harus dilakukan. Iya, syaratnya yaitu kita harus berpuasa minimal 1 jam. Oh, atau 60 menit. Puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, atau minum yang berbau-bau, misalkan kopi atau apa aja makanan yang berbau lebih kuat dan menyengat. Dan parfum juga kalau bisa sebelum tes jangan memakai. Oh gitu, mempengaruhi juga ya Pak? Mempengaruhi. Terus rokok juga nggak boleh ngerokok. 1 jam sebelum tes tidak boleh merokok. Oke, jadi benar-benar 1 jam sebelum tes puasa apapun itu. Sampai penggunaan parfum pun nggak boleh ya Kak ya? Ya. Oke, deh itu ya pendengarannya warrior information banget nih. Iya, jadi kalau mau melakukan tes genos ya Kak ya, itu harus puasa 1 jam sebelum 1 jam sebelum tes. Dan nggak boleh ngerokok. Kalau bisa ngerokok tuh nggak boleh terus. Iya, betul. Toxic ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk. Nanti bakal diumuminnya setelah acara ya. Oke deh. Terima kasih. Dan mungkin untuk Kak Agus ada yang mau disampaikan Kak ke pendengar Rapemda? Kalau untuk pendengar Rapemda,
yang saya ingin sampaikan tetap menjalani 5M-nya ya. Oke. 5M-nya itu untuk mencegah kita, salah satunya mencegah tertularnya atau terpaparnya dengan tadi 5M. Iya, 5M. Dijalanin protokol kesehatan dengan 5M. Terus ada lagi yang paling penting Apa tuh Kak? buat semua pendengar Pemda, jangan takut buat Screening. Screening. Buat screening. Terus yang pertama jangan takut buat screening. Yang kedua jangan takut buat melakukan medical check up. Betul, Iya, itu penting ya. Itu buat biar kita tahu kondisi kesehatan kita sampai mana gitu. Buat biar kita tahu untuk kesehatan kita ini seberapa besar sih potensi Terkena buat, penyakitnya. Resiko ya. resiko Oke. penyakitnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya Kak ya. Terus jangan takut buat konsultasikan ke dokter. Ke dokter. Oke. Kak Agus nih, pertanyaan terakhir dari aku Kak. Untuk jam operasional di RSHB kalau mau melakukan tes screening, ada nggak jam operasional atau ditentukan? Atau mungkin 24 jam? Kak Agus nggak pulang ya Kak Agus. Siapa tahu kan ada pelayanan 24 jam kayak UGD. Ada. Kalau untuk screening ini kita pelayanan 24 jam. 24 jam kan? Oke. Kita 24 jam. Wow, nih jadi mau kapan aja tes, perlunya kapan bisa langsung tes ya Kak ya di RSHB. Iya. Oke. Oke, tadi ini untuk si Aista mungkin ya, yang tadi kita rekomendasi suruh cari informasi mengenai harga di IG RSHB. IG RSHB itu RSHB Lampung Tengah. Di follow aja ya Aista ya. Terus call centernya di 0725267766. Oke, dan tentunya juga di Instagram Harapan Bunda itu selalu ada update informasi Bener terbaru. banget. Ada ya. update informasi terbarunya ada. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Kak Agus Jalani. Oke, sama-sama. Selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSHB Lampung Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kak. Amin. Sehat juga semuanya ya buat Amin. sahabat Rapemda semuanya sama mbak-mbaknya ini juga. Oke, amin. Oke. Dan kalau gitu, Dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Watiani nomor 19A, Komplek Pemprov Bandar Jaya. saya AA Bonamana. Saya Rina Permatasari yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.